Satgas COVID-19 bubarkan secara paksa kerumunan organ tunggal. Polda Lampung perketat penyekatan arus balik Lebaran. Tabi pun. Selamat pagi pemirsa News di Bandar Lampung dan sekitarnya. Selama 30 menit ke depan kami akan menemani pagi Anda dengan berbagai liputan dari berbagai daerah di Lampung. Satgas COVID-19 di Tanggamus membubarkan secara paksa hiburan organ tunggal. Hiburan organ tunggal ini digelar warga tanpa mengindahkan protokol kesehatan. Pemirsa, bersama saya Citra Ramadanti, inilah iNews Lampung selengkapnya. Polisi Reskrim Polres Tanggamus memeriksa 23 orang yang diketahui bertanggung jawab dalam kegiatan berkerumun di Pekon Karangagung, Kecamatan Semaka. Polisi menjerat pasal terkait berkerumunan. Kasat Reskrim Polres Tanggamus, Ibtu Ramon Zamora menjelaskan sudah 23 orang yang diminta keterangan dari panitia penyelenggara acara. Diketahui ada 4 orang yang hasil tes urin menunjukkan amfetamin. Keempat orang ini langsung diperiksa secara intensif oleh anggota Satres Narkoba Polres Tanggamus. Pelaku dijerat pasal 93 Undang-Undang RI nomor 06 tahun 2018 tentang karantina dan pembatasan sosial. Polisi menghimbau penanggulangan penyebaran virus corona harus menjadi perhatian khusus bagi masyarakat Kabupaten Tanggamus. Para yang diamankan sekitar 23 orang yang kita amankan dan sudah dilakukan pemeriksaan secara intensif. Jadi hal tersebut sudah kita melalui tahap-tahapan, yaitu peringatan dari COVID Pekon, terus dari kecamatan hingga dari kabupaten. Jadi kita dahulukan dulu dari COVID Pekon, ternyata tidak mau, kita kedepankan COVID kecamatan, tidak mau kita kabupaten per COVID-nya. Tidak lanjutnya setelah kita melakukan pemeriksaan, kita akan lakukan pengembangan karena terindikasi ada narkotika. Sebelumnya polisi membubarkan paksa kumpulan orang dalam sebuah hiburan organ tunggal. Hiburan organ tunggal merupakan bagian acara halal bihalal yang digelar di Pekon Karangagung, Kecamatan Semaka. Dari Tanggamus, Indra Siregar, iNews melaporkan. Sebelumnya, tim Satgas COVID Tanggamus membubarkan kegiatan halal bihalal dan bujang gadis di Karangagung, Kecamatan Semaka. Petugas mengumbar beberapa kali tembakan peringatan ke udara karena warga tidak mau membubarkan diri. Dalam video amatir, warga merekam video pembubaran yang dilakukan tim Satgas COVID Tanggamus. Kegiatan ini sudah berlangsung dini hari. Tembakan peringatan oleh petugas dilakukan untuk membubarkan massa. Kegiatan dipimpin langsung Kapolres Tanggamus AKBP Oni Prasetya dan Dandim Meletkol Infanteri Arman Arisalo. Petugas mengamankan 23 orang dan alat organ tunggal berhasil diamankan serta dibawa ke Polres Tanggamus. Dalam pembubaran kerumunan massa yang mencapai kurang lebih 800 orang, petugas mengumbar beberapa kali tembakan peringatan ke udara. Warga diminta pulang ke rumah karena dinilai abai terhadap protokol kesehatan yang berpotensi menyebarkan COVID-19. Sebelum pembubaran secara paksa, Satgas COVID-19 yang terdiri dari Uspika dan instansi terkait telah melaksanakan koordinasi dengan Kepala Pekon setempat serta Ketua Adat Karangagung dan Ketua Pelaksana Kegiatan. Satgas menghimbau agar kegiatan dihentikan karena sudah tidak sesuai dan bertentangan dengan himbauan Bupati Tanggamus
terkait penyebaran dan penanganan COVID-19. Sebanyak 23 orang melakukan swab dengan hasil negatif, dan tes urin diketahui 4 orang positif amfetamin di Polres Tanggamus. Kapolres Tanggamus AKBP Oni Prasetya menghimbau masyarakat agar patuh protokol kesehatan dan berempati dengan situasi pandemi saat ini. Dari Tanggamus, Indra Siregar, iNews melaporkan. Seorang wisatawan berusia 13 tahun hilang tergulung ombak pantai pesisir barat Lampung. Hingga kini BPBD dan nelayan setempat masih berjibaku mencari korban. Seorang bocah laki-laki berusia 13 tahun hilang terseret ombak di pantai Pekon Walur, Kecamatan Kerui Selatan, Kabupaten Pesisir Barat. Bocah malang itu tergulung ombak saat sedang bermain air bersama 4 rekannya. Korban diketahui bernama Muhammad Leo Pedrosa, warga Pekon Giham, Kecamatan Sekincau, Kabupaten Lampung Barat. Menurut keterangan keluarga, Leo bersama 4 rekannya sedang berjalan menyusuri bibir pantai. Mereka bermain sambil berbaring di tepian pantai. Tiba-tiba ombak besar datang dan langsung menggulung korban yang sedang berada di air. Seketika tubuh Leo terseret ombak dan hilang. Jalan di pinggir-pinggir gitu kan, tadi masih air itu cuma sebatas mata kaki itu, mata kaki. Jadi ya mainan air di situ ya, terus duduk-duduk tidur-tiduran di situ. Tiba-tiba ombak datang bawa gede, sedotnya dia. BPBD memutuskan pencarian di 2 titik, yakni penyisiran di bibir pantai serta pencarian di tengah laut menggunakan sampan. Masih belum ketemu. Melakukan langkah-langkah diantaranya kita sudah menerjunkan perse kita, tim reaksi cepat kita melalui sampan di tengah laut, dan sebagian juga terjun mencari dari pinggir. Ya, itu tindakan sementara kita. BPBD menghimbau masyarakat yang berwisata di pantai pesisir barat untuk tidak berenang di laut, mengingat cuaca dan ombak di perairan pesisir barat yang sedang tidak bersahabat. Dari pesisir barat, Enrico Ngantung, iNews melaporkan. Pemirsa, setelah jeda pariwara berikut kami kembali dengan liputan tentang Polda Lampung perketat penyekatan arus balik Lebaran. Tetaplah bersama kami. Pemirsa, Anda masih menyaksikan iNews Lampung. Polda Lampung memperketat penyekatan arus balik mudik dari Pulau Sumatera menuju Pulau Jawa dan sebaliknya. Sebanyak 3 posko tambahan yang akan beroperasi di 3 rest area tol Sumatera untuk mengantisipasi lonjakan arus balik Lebaran dari Pulau Sumatera ke Pulau Jawa. Lonjakan arus balik pemudik terjadi pada akhir pekan. Petugas telah mengantisipasi pemudik yang akan kembali ke Pulau Jawa melalui Pelabuhan Bakauheni, Lampung Selatan. Polda Lampung mendirikan 3 posko tambahan di jalan tol Trans Sumatera, yakni di rest area kilometer 172B, kilometer 87B, serta kilometer 20B. Selain 3 pos tersebut, Polda Lampung juga menambahkan posko pemeriksaan dokumen perjalanan sesuai dengan surat edaran Satgas Covid di Jalan Arteri Simpang Hatta, Pelabuhan Bandar Bakau, serta Pelabuhan Bakauheni. Penambahan posko ini dilakukan guna mengantisipasi lonjakan kasus Covid, mengingat Lampung merupakan salah satu provinsi dengan angka kematian akibat Covid yang tinggi. Jadi terhitung mulai hari Sabtu tanggal 15 Mei 2021 untuk arus balik lebih diperketat. Jadi di sini ada penyekatan yang ada di jalur tol, yaitu jalur tol Bakauheni, yaitu di kilometer 172B, kemudian kilometer 87B dan kilometer 20B.
Selain itu juga untuk di jalur darat, ya di arteri, kami juga menyiapkan di pos, yaitu di exit, ya di exit alternatif di Soekarno-Hatta, kemudian juga Bandar Bakau Jaya, kemudian juga di Bakahuni. Di hari pertama penambahan posko, setidaknya ada 65 kendaraan roda 4 yang tidak diperbolehkan untuk melewati pelabuhan Bakahuni karena tidak memiliki kelengkapan dokumen perjalanan. Dari Lampung Selatan, Andres Avandi, iNews melaporkan. Pelaku perjalanan diwajibkan untuk melengkapi dokumen saat bepergian. Kelengkapan dokumen menjadi syarat utama bagi pelaku perjalanan saat bepergian di masa larangan mudik. Kabid Humas Polda Lampung, Kombes Zahwani Pandra Arsyad mengingatkan agar pelaku perjalanan melengkapi dokumen. Dokumen tidak hanya terdiri dari hasil rapid test, tetapi juga surat keterangan perjalanan. Pelaku perjalanan akan dipaksa putar balik jika tidak memiliki dokumen perjalanan lengkap. Dihimbau kepada warga masyarakat dari Sumatera yang akan melintas di wilayah Provinsi Lampung atau wilayah hukum Polda Lampung agar mempersiapkan dokumen perjalanan. Sekali lagi, kami himbau untuk mempersiapkan dokumen perjalanan. Baik itu surat izin atau surat tugas daripada seseorang yang akan melintas, kemudian juga surat keterangan apabila masyarakat, yaitu dari tingkat lingkungan, yaitu adalah RT atau kelurahan atau kecamatan, yang menjelaskan adanya suatu kepentingan yang sangat mendesak. Selain itu juga dilengkapi dengan surat keterangan bebas COVID yang resmi, baik itu melalui PCR, baik itu melalui genos ataupun rapid test antigen. Dan di posko-posko tersebut kami akan melakukan pemeriksaan secara detail. Nah, di dalam adendum atau di dalam surat perintah tersebut, mandatory tes ini kami laksanakan selama 1 kali 24 jam dan setiap hari. Dan juga kami ingatkan kepada para pelaku, di dalam hal ini adalah pelaku perjalanan ya, melalui darat, melalui perlintasan tol Bakahuni, agar mempersiapkan dokumen tersebut. Dan untuk keterangan bebas COVID hanya berlaku 1 kali 24 jam. Pemerintah menyiapkan upaya antisipasi terkait arus balik pasca libur Idul Fitri 1442 Hijriah. Salah satunya pemberlakuan syarat surat hasil tes negatif COVID-19 bagi masyarakat yang akan kembali dari kampung halaman. Syarat ini diberlakukan pada 18 hingga 24 Mei 2021. Dari Bandar Lampung, Andres Avandi, iNews melaporkan. 2 akses pintu keluar dan masuk Pulau Sumatera, yaitu pelabuhan milik BUMN PT ASDP Cabang Bakauheni dan pelabuhan swasta Bandar Bakau Jaya dijaga ketat. Dikhawatirkan banyak pemudik terselubung seperti tahun lalu. Berkaca pada tahun lalu, banyaknya kendaraan logistik menjadi angkutan umum penumpang terselubung saat larangan mudik tahun 2020 di pelabuhan swasta Bandar Bakau Jaya, Bakauheni, Lampung Selatan. Pelabuhan Bandar Bakau Jaya atau lebih dikenal BBJ didominasi oleh angkutan logistik dan barang. Pengelola dan tim petugas gabungan operasi ketupat 2021 TNI, Polri, BPBD, dan Dinas Kesehatan mewajibkan pengendara angkutan barang dan logistik untuk menjalani rapid test. Rapid test tanpa pungutan biaya. Kita bawa muatan apa? Kosong. Gimana perjalanan selama 2 jam itu? Ya bagus lah. Ada pemeriksaan itu sampai pelabuhan sini ada pemeriksaan di mana aja gitu? Ya ada, mulai dari perbatasan semua pemeriksaan. Tapi yang ada ini dapat rapid test di menyeberang dari Bakauheni mau ke Jakarta. Kena biaya kita bang di rapid test? Gratis Pak. Setelah menjalani pemeriksaan kondisi fisik kendaraan dan kesehatan, tim gabungan operasi ketupat 2021 larangan mudik di pelabuhan Bandar Bakau Jaya akan memberikan rekomendasi agar memesan tiket ke loket pelabuhan tersebut. Apabila tidak menjalani tes swab, pengendara angkutan logistik akan diputar balik secara paksa. Kan
Kalau untuk pemeriksaan di pos checkpoint peniadaan mudik di pos BBJ di Pelabuhan Bakahuni Bandar Jaya, kita lakukan terhadap setiap kendaraan yang mau menyeberang ke Bakahuni, mau menyeberang ke Merak. Jadi setiap supir kita lakukan pemeriksaan surat-surat kendaraan yaitu SIM dan STNK, kemudian kita tanyakan hasil rapid. Apabila mereka belum mempunyai hasil rapid, maka kita sarankan untuk langsung dicek di KKP. Pemeriksaan sopir logistik yang akan menyeberang menjadi keharusan saat larangan mudik. Dari Lampung Selatan, Heri Fulisiawan, iNews melaporkan. Apabila dia Pemeriksaan kepada pengendara angkutan logistik dilakukan karena ada kekhawatiran akan adanya klaster baru penyebaran COVID-19 di saat adanya larangan perjalanan mudik Lebaran. Setiap pengendara maupun penumpang angkutan logistik wajib menjalani rapid test setiap akan melewati pelabuhan swasta. Rapid test tidak dipungut biaya. Pemeriksaan ini untuk mencegah munculnya klaster baru COVID-19. Kendaraan tersebut hanya supir sendiri, berarti supir yang kita ini. Apabila dia ada orang lain, misalnya kena, berarti supir dan kerneknya. Apabila kita di dalam kendaraan itu hanya 2, pengemudi dan penumpang 1, yaitu kernek. Jika lebih seperti apa, Dan? Jika lebih dari 2, maka yang 1 ini harus mempunyai klarifikasi khusus. Misalnya dia pengawal barang, maka dia harus bisa menunjukkan surat keterangan dari yang punya barang kalau dia adalah pengawal dari barang tersebut. Hingga saat ini tidak ada sopir yang menolak menjalani rapid test. Di Bakahuni terdapat 2 pelabuhan, pelabuhan penyeberangan penumpang dan pelabuhan swasta untuk angkutan logistik. Dari Lampung Selatan, Heri Fulisiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, setelah pesan-pesan berikut ini kami kembali dengan liputan tentang budidaya cabai Jawa di Lampung Barat. Sesaat lagi hanya di iNews Lampung. Nama cabai Jawa mungkin sudah cukup terkenal, tapi tidak semua orang tahu tanaman asli Indonesia yang satu ini ternyata memiliki banyak khasiat yang baik untuk kesehatan. Laporan tersebut mengakhiri iNews Lampung hari ini. Mewakili tim yang bertugas hari ini, saya Citra Ramadanti undur diri. Jangan lupa untuk menggunakan masker saat berada di luar rumah. Terima kasih dan sampai jumpa. Cabai Jawa merupakan jenis rempah yang masih berkerabat dengan lada dan kemukus. Tanaman ini termasuk dalam suku sirih-sirihan atau Piperaceae. Nama lainnya adalah cabia, cabai jamu, cabai Jawa, atau cabai saja. Buah cabai Jawa kering memiliki berbagai macam khasiat untuk tubuh manusia. Karena itu, cabai jamu banyak dibutuhkan sebagai bahan pembuatan jamu tradisional dan obat pil atau kapsul modern serta bahan campuran minuman. Masyarakat Pekon, Heni Arong, Kecamatan Lumbok Seminung, Lampung Barat membudidayakan cabai Jawa. Cabai jamu dapat tumbuh di lahan ketinggian 0 sampai 1.200 meter di atas permukaan laut dengan curah hujan rata-rata 1.259 sampai 2.500 mm per tahun. Karena itu, cabai jenis ini tumbuh subur di Pekon yang berada di kaki Gunung Seminung.
Hidup sebagai tanaman perambat, masyarakat sekitar biasa menggunakan pohon hujan atau pohon kapuk yang tinggi sebagai lancarannya. Rasa pedasnya berasal dari senyawa piperin dengan kandungan sekitar 4,6%. Perawatannya pun tak serumit seperti nanam cabai pada umumnya. Pemupukan dilakukan pada saat tanaman cabai jamu berusia 3 bulan dari masa tanam. Perawatan tanaman cabai Jawa meliputi penyiraman, penyiangan, dan pengendalian organisme pengganggu tanaman. Cara pemanenannya dapat dilakukan dengan memetik buah satu persatu. Untuk menjangkau buah yang di atas atau tidak terjangkau tangan, biasanya menggunakan anak tangga supaya tidak merusak tanaman. Udah mulai 2 tahun udah mulai berbuah ya. Kalau buat masa produktif dia berbuahnya 3 tahun 4 tahun. 3 tahun 4 tahun. Mulai ininya. Kalau dia matinya malah nggak ada penyakitnya nih, belum ada penyakitnya, nggak kayak lada. Kalau lada kan sekarang udah mulai penyakit. Kalau dia malah belum ada penyakit. Tergantung lanjarannya. Kalau lanjaran tinggi terus dia naik terus tinggi. Untuk satu pohon bisa menghasilkan dalam sekali panen berapa kilo? Untuk satu pohon ini ya kalau lagi pohonnya kayak gini ya sekitar paling 5 kiloan. Produk perdagangan cabai Jawa adalah untai yang dikeringkan. Setelah dipanen, untai dijemur selama 4 hari di bawah sinar matahari. Harga jual yang cukup tinggi menjadikan cabai Jawa sebagai tanaman tumpang sari paling menghasilkan di Pekon Heni Arong. Kalau 1 bulan, kalau kayak punya saya pribadi aja ya, itu pernah nyampe 3 kintal. 3 kintal? 3 kintal. Berapa uang tuh? Kalau 3 kintal, kalau kali 35.000. 35.000. Kintalnya berarti 3,5 juta. Dapat jadi 9,5. 9,5 ya. Untuk tumpang sarinya sendiri. Ini kan termasuk tanaman tumpang sari ya. Nah, rata-rata warga sini kan punya semua nih Bang. Kira-kira membantu perekonomian warga sendiri nggak sih? Sangat membantu. Sangat membantu ya. Untuk jualnya nggak ada kendala Bang? Nggak ada. Kita biasanya jualnya di mana Bang? Memang tengkolak di sini ada. Tengkolak ada di sini ya? Ada di sini ya. Dia langsung ngoper ke pasaran sana. Pasaran sana. Biasanya di mana pasarannya? Pasarannya ke Lampung. Masa produktif dari cabai Jawa sendiri dimulai dari umur 2 tahun. Semakin tua usia cabai jamu, maka semakin banyak pula buah yang dihasilkan. Untuk tanaman dewasa, hasil produksi mencapai 4-5 kg per tanaman atau setara 1,5 kg buah kering. Dari Lampung Barat, Endiko Ngantung, iNews melaporkan.